Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sadaqallahu fil kitabihil karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah ini, atau bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2020 Miladiah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap langkah kehidupan kita. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang terbaik, yang senantiasa menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sepanjang kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbah yang pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, karena khutbah ini cukup singkat, maka dengarkanlah dengan baik. Jangan sampai kita tertidur, apalagi berbincang-bincang. Itu akan merugikan fadilah sholat Jumat kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip firman Allah Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Ini ayat nanti akan terintegrasi dengan Al-Quran surah Al-Baqarah 154, hampir sama. Apa kata Allah? Dan jangan pernah sekali-sekali kalian mengira, mengatakan bahwa orang yang gugur di medan juang itu mereka mati, melainkan mereka itu hidup di sisi Allah, dan Allah menurunkan rezeki kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari asbabun nuzul ayat ini, ketika Nabi mengutus 70 orang pemuda yang hafiz Quran untuk mengislamkan beberapa tempat. Namun 70 orang pemuda yang hafiz Quran ini dibunuh secara sporadis, sangat keji. Dan ini membuat para sahabat-sahabat yang lainnya merasa down, merasa ciut, merasa jiper, merasa takut mereka. Maka turunlah ayat ini. Untuk apa? Memberikan semangat kembali. Kalau bahasa orang Mandailing itu, ini mengembalikan tondinya lah, memberikan semangat. Nah, ayat-ayat ini turun untuk apa? Istilahnya mengupah-upahilah. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul kembali semangat para sahabat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam yang ada di Indonesia ini selalu berdampingan dengan umat yang di luar agama Islam, dan kita tidak pernah lagi berjihad mengangkat senjata. Kita selalu beraktivitas mencari nafkah dari pagi, siang sampai sore, ketemu lagi malam, ketemu lagi pagi. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan pahala atau kemuliaan yang sama seperti para syuhada? Apakah bisa? Bisa.
Para ulama, ustadz itu disetarakan dengan para nabi karena ucapannya, lisannya itu untuk apa? Meneruskan lidah para nabi. Para ulama itu setara dengan para nabi dalam konsep menyampaikan kebenaran, tapi mereka bukan nabi. Kita juga bisa mendapatkan pahala yang sama seperti para syuhada itu. Maka kita lihat keterangan Al-Quran dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10-11 Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mau kalian kutunjukkan sebuah perniagaan yang mampu menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Tu'minuna billah wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mengingatkan kepada kita, tiangnya agama, tegaknya sebuah agama itu karena apa? Salat seorang manusia, salat seorang hamba kepada Allah. Perintahnya itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menegakkan salat. Jadi dalam Islam itu ada salat 5 waktu. Seolah-olah mudah ini salat 5 waktu ini, tapi sebenarnya berat. Kita boleh lihatlah, karena kita yang orang melaksanakan sholat ini karena sudah mapannya iman kita. Kalau nggak berat, anak kita aja bangun subuh kalau dibangunkan susah itu. Ya. Nah maka kita berbahagialah kalau orang-orang yang mampu membangunkan diri kita sendiri untuk menegakkan sholat itu. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun diingatkan lagi kembali. Seharusnya kan sebelum sholat Jumat sudah orang duduk di sini. Begitu beratnya lah sholat itu. Nanti kalau kita lihat ya dari ajaran agama yang sebelah, ya kita katakan mereka mengamalkan hadis Nabi malah, bukan kita. 3 kali berturut-turut kita orang Islam tidak sholat Jumat, kita tahu jawabannya, kafir hukumnya. Ya. Mereka 3 kali berturut-turut tidak ibadah, didatangi oleh pihak tempat mereka ibadah. 4 kali berturut-turut tidak datang, udah dicoret itu namanya. Kita tak sholat sampai 5 kali, tak ada ketua BKM datang ke tempat kita. Jadi jangan pernah berharap kita itu. Maka begitu luar biasanya sholat itu, jangan kita permainkan. Bahkan Allah mengingatkan kalau kita tidak melaksanakan sholat, jelas ganjarannya neraka. Masalakakum fi saqar. Kenapa kau masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, kami enggak sholat. Ini. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasulnya apa? Menuntut ilmu. Universitas Medan Area ini sungguh sangat luar biasa dibanding universitas swasta yang lainnya. Saya pikir ini sangat luar biasa gagasan yang dibuat oleh yayasan dan rektorat. Ada zuhur ceramah, ba'da zuhur ceramah, belum lagi tambah khutbah Jumatnya. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Mengantarkan Anda menjadi para syuhada. Bentar Anda duduk, nggak sampai 15 menit, tapi begitu ceramah zuhur, belarian orang, kabur. Padahal pihak yayasan sudah memberikan fasilitas. Anda mau menjadi seorang syuhada, dasarnya apa Ustaz? Ada. Kata Nabi, man kharaja min baitihi fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Kalau kalian menuntut ilmu, kata Nabi, ya, dari rumah kalian mau menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Anda mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Saya yakin dan percaya pemahaman yayasan itu sampai ke sana. Kita yang nggak sampai ke sana. Jadi kita bukan ingin membangga-banggakan yayasan, tapi inilah sesungguhnya yang kita umat Islam itu, yang kita diingat oleh orang, tapi kita pula tak ingat nama Allah. Kebalik dunia ini. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau kita ingin disetarakan dengan para syuhada, karena ini khutbah juga cukup singkat, maka kita jelaskan secara singkat saja. Yang ketiga, bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kita. Coba lihat visi misi umat, membangun sebuah kepribadian. Ini kan sangat luar biasa ya. Supaya pribadi kita unggul, pribadi kita itu terdepan, baik itu pegawainya, baik itu mahasiswanya, baik itu dosennya, memiliki kepribadian yang baik. Orang
Orang yang baik itu, jiwanya manusia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya. Kalau baik lisannya, maka baiklah perbuatannya itu. Orang dilihat itu, yang baik itu apa? Ucapannya. Yang bisa dipegang itu ucapannya. Maka kalau orang-orang sufi mengatakan bahwa tiang aras itu ya lisan kita ini, lidah kita ini. Kenapa lidah kita yang lunak, yang tak bertulang, dibungkus, dilapis oleh 2 lapisan dari unsur yang keras sampai yang lembek, yaitu gigi dan mulut kita. Supaya apa? Berhati-hati. Kita kadang-kadang suka berujar, apalagi kita disiplin dan sebagainya, tapi kita sendiri pun tak disiplin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa orang yang bisa menjaga lisannya, ucapannya itu setara dengan para saudara? Memang berat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tak bisa kau kerjakan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Tuhan, jijik Allah nengok itu. Kalau kalian bisa berbicara tapi tak bisa yang kalian lakukan itu. Gitu loh. Jadi berat. Apalagi kami para ustadz nih. Kau tengok tuh apa? Ustadz kok ceramah jago, tapi bininya tiap hari utang turut ke dia. Hah, sakit aja wak. Tengok tuh dosen katanya. Ya dosennya aja. Tapi tengok becewek tiap malam. Sedih wak. Ya. Yang dilihat dari manusia itu ucapannya. Yang dilihat dari manusia itu apa kebaikannya. Maka ini tiang aras. Inilah yang bisa mengguncang aras. Dan ini juga tiangnya neraka. Inilah yang bisa menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ucapan kita. Maka kalau 14 abad yang lalu Muhammad dibilang majnun, gila Muhammad nih. Kenapa? Tak ada bisa menandingi Al-Quran. Ya. Walid yang nanti suatu saat menjadi seorang sahabat Nabi, dia pernah menguji Al-Quran itu. Dia jago dalam syair. Diutus oleh para orang-orang kafir Quraisy. Coba kau tantang dulu Muhammad tuh, syairnya itu. Tapi hati Walid, tak akan mungkin Al-Quran ini berbohong. Karena ini tak akan mungkin dari bahasa manusia. Karena indah bahasanya, penuh dengan makna. Sehingga mereka mengatakan karena tidak bisa menandingi Muhammad tuh, maka dibilang gila, majnun. 14 abad yang lalu Muhammad sudah berbicara, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ditutup oleh Allah, tangan berbicara. Gila kau Muhammad. Masa tangan bisa bercakap? 14 abad yang lalu digila-gilakan tuh. Tapi sekarang terbukti, sekarang orang tidak pernah berujar, tidak pernah bercakap melalui mulutnya, melalui tangannya. Itulah yang kita pegang tiap hari, yang kotak itu, yang gepeng tuh. Nah, lisan kita, ya, ini yang sedang dicari formulasinya. Apa yang kita ucapkan ini nanti 30 tahun yang akan datang bisa kembali. Karena itu kata Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan apa yang kita keluar, walaupun saya nanti sudah mati 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang akan datang, apa yang saya ucapkan ini bisa diambil oleh orang. Karena Al-Quran. Mana ada bahasa manusia yang seperti itu. Nah ini dia. Kemudian dengan apa? Harta kita. Maka harta, kalau kita mau menafkahkan harta kita ya Allah, itu setara kita dengan para syuhada. Menginfakkan. Hidup kita ini dua. Keyakinan dan pengorbanan. Keyakinan dan pengorbanan. Misal ini ada pompa air. Pompa air ini dipancing dengan air seharusnya kalau mau hidup. Di samping pompa air ini ada air. Air ini boleh kita gunakan, silahkan, untuk meneruskan kehidupan kita. Ya. Tapi apakah kita minum atau mau mancing? Tinggal keyakinan kita. Kalau kita minum silahkan, Anda hidup. Kalau seandainya kita pancing dengan air itu, maka akan melimpah. Bukan hanya bisa kita mengisi kekosongan air ini, tapi itu akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi secara teoritis kita akan menggunakan air ini, tapi pada kenyataan tidak. Kita minum air itu sehingga kita menyelamatkan diri kita. Tapi seharusnya beragama juga sedemikian. Kita punya harta hak kita. Ya, kita tuangkan dulu air itu sehingga apa? Melimpah air ini. Bisa kita isi kembali dan kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain dan untuk kita sendiri. Itulah hidup kita. Dalam Islam juga demikian.
Kita punya harta silakan kita gunakan, mobil kita, kendaraan kita, rumah kita, harta kita boleh gunakan. Tapi alangkah lebih bermanfaatnya ketika kita mau berkorban untuk berikan kepada orang lain, maka nanti Allah akan mengembalikan kembali harta kita dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Inilah manfaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Allah menurunkan rezeki kepada para syuhada itu. Allah menurunkan rezeki kepada kita yang setara dengan para syuhada. Rezeki itu turun ketika kapan? Ketika waktu hidup. Tapi Allah tidak mengatakan ketika masih hidup dan mati Allah turunkan rezeki. Orang yang mati pun turun rezeki. Kau nak siapa? Oh, Wak Regar katanya. Saya memang mencari Wak Regar inilah. Kenapa? 25 tahun yang lalu dia sudah membantu saya kuliah. Dia sudah memberikan bantuan SPP kepadaku. Kalau tidak ada dia, mungkin barangkali aku sudah tidak ada apa-apanya. Sekarang aku udah jadi manajer, duitku banyak. Kemana Wak Regar tuh? Udah mati 30 tahun yang lalu, Masya Allah. Saya ada niat ingin menghajikan dan umrohnya. Karena dia sudah tidak ada, anaknya semua ku berangkatkan haji. Padahal orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah tidak ada. Itulah rezeki turun. Para wali Allah, makam-makamnya dihadiri oleh orang untuk ziarah, orang sekelilingnya berjualan mendapatkan manfaatnya. Kami tidak terlalu baik dan tidak seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala seperti itu, rezeki yang seperti itu? Nanti Anda boleh buka YouTube, yaitu ada perjalanan kisah seorang sultan namanya Sultan Murad II. Ketika beliau jalan-jalan di pasar, dia menemui seorang pemuda yang wafat, tergeletak, dibiarkan oleh masyarakat. Lantas sang sultan marah, kenapa kalian biarkan? Ini pemabuk, penzina Sultan, biarin aja. Kemuliaan sang sultan, akhirnya jenazah dibawa pulang, dikasihlah kepada istrinya. Istrinya berkata, wahai sultan, inilah suamiku yang soleh, dialah ahli surga. Sultan bingung, masyarakat bilang dia penzina, pemabuk, tapi istrinya bilang dia orang yang soleh. Apa maksudmu? Benar apa kata masyarakat tuh? Tiap malam dia ke tempat prostitusi, tapi semua wanita pelacur itu dibayari, suruh menutup pintu rumahnya sampai pagi tiba. Dan dia berkata kepadaku, wahai istriku, aku sudah menyelamatkan suami-suami orang tidak berzina malam ini. Benar, dia ke tempat membeli semua minuman keras. Lantas minuman keras itu dibuangnya dan dia berkata kepadaku, wahai istriku, aku sudah menyelamatkan orang pada malam ini tidak mabuk. Nanti kau tak ada yang mengurusi jenazahmu, gak apa-apa. Tapi nanti ada Sultan Murad yang akan mengurusi jenazahku dan dia yang mensolatkanku ketika dia masih hidup. Artinya apa? Rezeki itu datang, baik itu waktu hidup dan setelah mati. Kepada siapa? Orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul amal soleh seperti saya ungkapkan tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab rahmah, abwaab al-quwwah, abwaab al-barakah, abwaab al-taufiq wal inayah ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.